Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras Dota 2 episode ke-6 season kedua. Kali ini gue sangat senang sekali bisa ngobrol sama pemain Dota 2. Salah satu pemain Dota 2 Indonesia pertama yang lolos ke di International 10 di tahun 2021. Meskipun kita belum tahu akan di lokasi mana, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga mungkin bisa nanti berbagi cerita dan juga kebahagiaan bersama kita semua. So please welcome Matthew Whitemon Filemon. Selamat malam Bang Whitemon. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Terakhir Bang Whitemon kesini tuh atau ke podcast gue tuh awal Januari ya, dan statusnya belum pemain TI nih, belum masuk TI nih. Sekarang udah masuk di International 10. Congratulations Bang. Gimana perasaannya Bang? Ya, thank you. Perasaannya seneng sih, cuman ya kayak gitu aja apa ya? Nggak nggak kerasa aja gitu. Tiba-tiba ada TI gitu. Tiba-tiba udah TI, nggak nyampe 1 tahun ya Bang ya, berarti ya istilahnya dari kita ngobrol terus tiba-tiba lo udah di TI gitu ya. Iya. Terus Bang Whitemon, lo ngelihat perjalanan lu selama ini Bang. Tadi sempat cerita sebelum kita mulai, lu sempat main di Pandora, terus main di EVOS, kemudian sempat apa namanya di, if I remember correctly, sempat di Geekfam juga, dan sekarang di T1 dan lu lolos ke TI. Gimana lo refleksi ke belakang dari perjalanan lo ini Bang? Refleksi gimana tuh? Maksudnya Maksudnya? kayak flashback atau kayak lo berawal dari benar-benar dari bawah, sekarang lo berada di panggung terbesar di dunia gitu Bang untuk TI. Em, kan sebelumnya pertama kali kan di EVOS kan ya. Ya. Di EVOS itu kalau nggak salah sempet masuk turnamen besar juga kayak Major. Cuman bukan Major. ESL One Hamburg ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, ESL One Hamburg. Terus di situ tuh kita dapat ESL One Hamburg tuh sebenarnya jalur giveaway gitu. Soalnya waktu itu TNC yang juara 1, cuman TNC-nya withdraw terus join WSG. Jadi slotnya dikasih ke kita. Iya, oke. Nah, itu tuh hasilnya kurang memuaskan sih, soalnya kita dari grup set saya udah kalah terus langsung ke eliminate gitu. Terus dari EVOS itu lumayan sih, banyak lomba juga kan waktu itu di turnamen Indonesia kayak di mall-mall gitu. Terus banyak turnamen online juga. Terus Asia qualifier juga banyak, cuman hasilnya kita masih belum terlalu bagus lah. Terakhir tuh cuman pas yang di TI berapa ya itu ya? TI 7 atau TI 8 ya? Yang rosternya sama Ineos Dream itu kita udah masuk ke close qualifier, cuman sayangnya kita kalah juga di close qualifier, harus ke eliminate, jadi belum masuk playoff, udah kalah. Oh, itu TI 9 ya kalau nggak salah. Waktu itu sama Boom juga ya. Iya itu. Sama si siapa? 23 Savage masih di Gines Plus kalau nggak salah. Iya Ah, itu. ah. 27 di Gines Bros. TI 9. Terus dari situ kan EVOS selesai, dari itu si Ineos Dream kan pindah ke Boom. Iya. Dari situ kita rada kayak bingung, terus sama kekurangan carry kan, nyari siapanya lagi bingung. Terus kita sempat pakai stand-in Saper waktu itu buat turnamen ini apa sih, Asia Games ya kalau nggak salah ya. Sea Games mungkin ya, atau Ya, apa? SEA Games itu ya. Turnamen SEA Games kan kita pakai Sapernya main 4. Siapa yang main 4 ya? Oh, Saper atau Flychu ya? Lupa gue juga. Pokoknya antara Saper atau Flychu gitu, main 4-5, terus guanya main carry kan. Iya. Ya di situ sih kayak kita lolos kan ke iniannya apa? Hitungannya kayak ke close qualifier lah lolos. Cuman pas ke close qualifier kita kayak kalah lawan PG Barracks, terus jadi PG Barracks yang ngewakilin ini apa SEA Games. I see. Terus Iya. kayak lu sempet ikut ini juga ya waktu itu, ESL Indonesia waktu itu kalau nggak salah, sama 23 Savage sempet Oh jadi iya. stand in. Enggak, itu stand-innya sama Jackie. Oh sama Jackie. Iya. Jadi yang pas itu turnamen terakhir EVOS.
Yes, One Indonesia. Kita stand in pakai Jackie kan di group stage. Mm-mm. Terus kita nanya ke Jackie, bisa gak Jackie join buat ke playoff-nya? Jackie-nya nggak bisa. Terus ya udah kita nyari carry lain lagi kan. Mm-mm. Akhirnya dapet si Drew. Soalnya si Drew waktu itu pas banget baru keluar dari Alter Ego ya, atau dari Iya. atau dari RR gitu, lupa. Kalau nggak salah antara itu sih. Mm-mm. Nah udah, terus akhirnya kita main sama Drew. Itu turnamen terakhir kita Oke. di EVOS. Habis itu EVOS-nya disband. Mm-mm. Dari EVOS disband itu lanjut ke ini apa? RSG. Resurgence ya. Nah, iya, gue join ke RSG sama Vesager waktu itu. Itu nggak berlangsung lama sih, cuman sebulan doang. Habis itu disband juga RSG-nya. Oke. Habis dari RSG sempet Teamless. Dari Teamless itu kayak ikut turnamen iseng-isengan doang, kayak turnamen di Mall TA ya waktu itu ya. Stand-in di PG Barracks waktu itu. Oke. Eh, Terus stand-in PG Barracks, dari stand-in PG Barracks itu tiba-tiba diajakin Geek Farm buat join. Soalnya tiba-tiba mereka ini kan ngeluarin Dubu kan. Iya, ngeluarin tubuh. Terus dari situ Geek Farm join. Pas turnamennya kalau nggak salah qualifier langsung dan major ya kalau nggak salah ya. Atau ada Iya, kalau nggak salah iya. Itu waktu itu langsung close qualifier sih, ESL yang uh, lo ke Amerika ya waktu itu ya. iya, itu first first turnamen di Geek Farm-nya kan, langsung Iya, ke major, terus lolos ke Amerika. Cuman sayang waktu itu lagi COVID-nya tiba-tiba besar banget kan di Amerika. betul Terus betul. jadinya di cancel. Padahal kita udah sempet datang ke sana, udah kayak bootcamp dulu gitu seminggu, cuman di Ah, cancel ya udah gitu. Iya. oke. Terus habis dari situ lanjut ke eh turnamen online. Soalnya Mm-mm. COVID kan. Terus jadi kita juga nggak bootcamp. Dari turnamen online itu sempet kayak ada kalah, ada menang. Iya, Terus pas terakhir kita menang One Esport ya. One Esport sama BTS gitu, juara satu. betul betul. Dari situ tuh sebenarnya apa ya? Kontrak udah habis waktu itu kita. Oh, oke. Karena kontrak habis itu makanya eh si Raven-nya bisa pindah gitu aja gitu. Oh, Eh, pantesan setelah One Esports itu si Raven ditarik ke Fnatic waktu itu ya. iya, soalnya kontraknya juga udah habis waktu itu. Oke. Iya, jadi kontraknya udah habis waktu itu, terus si Raven-nya udah pindah ke Fnatic, terus kita mikirin bakal lanjut di Givam atau enggak. Mm-mm. Terus kita coba cari juga carry, ada gak carry-nya, terus sempat kewalahan nyari carry, bingung juga, dan karena turnamennya online kan belum ada kelanjutan informasi soal DPC, Iya, terus jadi akhirnya Geek Farm-nya disband juga. oke. Dari Geek Farm disband, sempat jadi timnas lagi tuh, Ya, sempet. lama. Heeh. Itu kayak ikut turnamen-turnamen online, iseng-isengan kayak stakan gitu, bareng Kuku ya, yang Among Us Iya, Among pertama Us. kali. Mm-mm. Habis dari Among Us, apa, tiba-tiba dari TNC-nya apa yang nge-kick Feb? Siapa yang ngeluarin siapa ya dari TNC? Mm-mm. Kayak kurang satu, Mats, keluarin si Mats kan. Oh ya, March March ya. Terus dari situ gue coba stand-in di TNC sekalian trial dulu kan, Mm-mm. cocok atau enggaknya. Mm-mm. Terus ya hasilnya juara 4 atau juara 3 gitu nggak salah. Mm-mm. Iya. Dari situ lanjut ke turnamen online terakhir. Di situ pilihan gue ada 3 sebenarnya. Pertama Oke. gue ikut stakannya si Abed Ice buat Oke. ikut turnamennya, Mm-mm. atau ikut TNC, Oke. atau ikut T1 yang sama Kuku Jackie, sama Oh, Seper, sama Carl. oke. Terus akhirnya gue milih ke T1 kan. Mhm. Soalnya kalau ke Abed kan mikirnya long term. Terus Ya. kalau yang TNC, gue awal-awal kayak sempat inian dulu apa, kayak masih mikir-mikir dulu kan. Terus akhirnya ternyata TNC-nya udah nemu playernya gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya gue ke T1 aja gitu kan. Oke. Terus dari situ T1 kita sama Jackie hasilnya lumayan
not bad lah di turnamen online. Iya. Kita latihan, Mm-mm. terus langsung ke major ya, major Singapura. Major Singapura betul. Ya, di turnamen major Singapura di qualifiernya oke, lumayan bagus. Kita Mm-mm. sempat struggle di awal, terus akhirnya comeback di akhir, Iya. terus dapat ke slot buat ke wildcard Iya. Wildcard waktu dari itu. terus dari slot wildcard itu pas kita udah lolos ke wildcard, tiba-tiba ada announcement mendadak kan, kita ganti Jackie ke Savage kan. Iya, iya. Itu waktu itu agak mengguncang sih sebenarnya. Nggak cuma di Indonesia tapi Asia Tenggara juga kayak Iya sih. Jackie waktu itu ya istilahnya ngebantu ya dalam tanda kutip lolos ke major. Iya, iya, Kemudian iya. somehow gua nggak tahu apakah di kick atau dirilis atau gimana, gua nggak ngerti. Tapi terus gimana bang? Ya dari situ kan tiba-tiba announcement Jackie keluar kan. Terus Mhm. kayak kita ambil Savage, Mhm. terus di Singapura Major hasilnya kurang memuaskan lah. Kita paling terakhir ya, But kosong berapa? bottom itu sih. 12 nggak salah. Heeh. Iya, Karena waktu itu pokoknya lo orang menang sama Nikma ya kalau nggak salah ya. Sempat menang iya 2-0. Heeh. menang 2-0, Nikmat 2-0. Cuman waktu itu tuh pertandingannya kayak dua-duanya udah pasti nggak lolos gitu. Jadi Iya. sebenarnya kayak have fun match doang sih. Oke. Terus hasilnya kurang memuaskan di Singapura Major. Dari situ kita coba latihan lagi, kita coba benerin apa Mhm. problemnya di Singapura Major. Kita coba menjadi seperti ini apa, satu patch gitu. Iya. Biar chemistry-nya dapat segala hal, Mhm. dibetulin komunikasinya, dibetulin landingnya semuanya. Mhm. Terus akhirnya di divisi season 2 kita main kan buat ke Ukraine ya. Iya betul Eh, betul. Iya betul ke iya Ani ya, Major Ukraine. ya ke NA Major. Mhm. Di NA Major kita pas qualifier itu kan awalnya juga sempat struggle tuh, kalah lawan Smart Omega sama kalah lawan Boom kan. Iya betul di liga ya. Iya. Mhm. Itu soalnya kita waktu itu masih apa ya? Masih percaya sama draft kita gitu. Kita masih nggak mau ikutin meta gitu. Terus akhirnya nextnya kita udah kayak ayo udah kita main hero-hero meta aja gitu. Oke. Kita listin gitu hero-hero metanya apa aja, Mhm. hero apa yang kita comfort juga. Terus akhirnya hasilnya jadi 5-2. Mhm. Cuman itu 5-2 juga sebenarnya kita harusnya nggak bisa top paling atas sih. Iya. Ya itu karena ini aja sih apa? Karena Lilgan tiba-tiba bisa ngalahin Tensi kan. Iya, itu 2-0 lagi waktu itu ya. Apa 2-1 Iya. ya? Itu kaget sih. Iya. Karena dari itu sih kita jadi bisa ke playoff. Iya. Sebenarnya kalau itu Tensi yang menang lawan Lilgan, harusnya kita cuma bisa top 2 atau nggak top 3 sih. Iya. Tapi karena Dilgan Ah, tiba-tiba 2-0, jadi ya lo bisa tiebreaker sama TNC waktu itu ya. iya, gitu. Terus dari situ kan kita ke Ukraine lebih cepat ke Animator-nya. Iya. Soalnya kita minta ini dulu apa? Minta dari sananya buat bisa gak kita datang duluan ke sana buat nge-bootcamp gitu. Terus akhirnya Oke. dikasih. Kita ada waktu sekitar 10 harian buat latihan di sana. Latihannya Wow. sama tim-tim Europe, tim China, tim apa tuh Wow. NA, Iya. tim SA. Kita Heeh. latihan lawan semua region lah istilahnya. Wow. Di Oke. situ kita dapat banyak kayak meta sekarang kayak gimana sih, meta yang lagi laku gimana sih, terus kayak Mhm. tiap region kan beda-beda metanya. Iya. Kayak kita coba pelajarin, terus dari situ juga kita belajar komunikasinya gimana, cara mainin mapnya gimana semuanya, game style gitu semua. Mhm. Ya kayak belajar baru lagi lah. Cuman karena nge-bootcamp jadi lebih gampang gitu diomongin. Iya. Soalnya bisa ngebahas satu komputer gitu kan. Iya. Ya dari situ latihannya hasilnya bagus sih. Kita latihan hari awal-awal masih bagus. Soalnya kayak abis dari ini kan, abis menang dari ya qualifier kayak merasa jadi strong gitu kan. Mhm. Mhm. Itu awal-awal hasilnya bagus. Cuman pas sudah pertengahan hari itu hasilnya kayak sempat struggle gitu. Oke. Kayak banyak kalah atau nggak seri gitu. Terus akhirnya kita coba buat riset, bisa di fix ternyata, dan lanjut ke ini major.
ya ngurusin draft-draft gitu biasanya cuman si Mat sama Kuku sih. Jadi Oke. kita percaya aja sama Mas Kuku, terus kita cuman tinggal main aja gitu. Oke. Apapun hero-nya kita main aja ya. Tapi biasanya Kuku juga kalau emang Kukunya nggak yakin sama hero-nya biasanya dia nanya dulu ke player-nya. Lu mau main ini gak gitu? Kalau bilang mau ya oke gitu. Tapi kalau Kukunya udah yakin banget, soalnya kan Kuku kan udah sering ngedraft tuh buat kita. Yap. Jadi dia biasa kalau udah yakin nggak usah nanya lagi gitu, langsung di-pick aja. Oke. Dan Ya hasilnya lawan Aster ya pertama kan. betul. Itu kalau kata orang sih bracket hockey sih katanya sih. Bracket hockey. Kenapa tapi ya kalau ngelihat sih benar sih. Maksudnya kayak mungkin bisa dibilang benar, bisa dibilang nggak juga. Karena Aster kan statusnya adalah juara Cina ya kalau nggak salah ya, divisi Iya, Cina. top 1 Top 1. Indonesia. Nah, Di Cina ya. sedangkan kayak tim-tim yang lain tuh kita tahu kayak Quincy Crew juga kuat gitu kan. Bahkan Iya, IJW peringkat 2 gitu loh waktu itu. Peringkat 2 atau iya. peringkat 3 gitu. Peringkat 2 ya. Terus siapa Noping juga kuat di South America gitu. Apalagi Virtus Pro kayak one of the kayak biggest team juga, biggest contender juga di Anime Major. Tapi ketika pas tahu drawingnya dengan sistem seperti itu, dengan sistem yang unik maksudnya, pas pertama kali tahu lawannya Aster tuh kayak gimana? Apakah kaget atau gimana gitu? Kita pas lawan Aster seneng sih soalnya Heeh. kita sebenarnya confident lawan Aster soalnya kita di scrim juga hasilnya bagus banget lawan Aster. Terus Oke. kita juga tahu gameplay mereka gimana buat counternya gitu-gitu. Mm-mm. Terus ya kita pas lawan Aster senang sih. Terus kita juga apa ya? Ya senang sih intinya. Apalagi kayak apa namanya, kayak itu kemenangan lawan misalnya satu series menang aja udah pasti ke TI gitu loh bonusnya. Iya. Heeh. Terus dari situ kan apa ya? Gue coba baca-baca netizen kan iseng kan terus katanya bracket hockey kan dapatnya Aster. Oke. Terus habis Aster kita menang 2-0, Mm-mm. lolos TI, itu semuanya seneng sih langsung kayak ya teriak-teriak gitu lah biasa lah. Iya. Terus dari situ kita lanjut lawan Quincy Crew. Iya. Kita tahu Quincy Crew itu kayak strong banget di early sama mid game-nya. Oke. Terus kita juga kayak sempat latihan juga sama mereka. Jadi kita tahu beberapa hero juga ya, apa yang enak dipakai sama apa yang harus di-ban gitu. Oke. Terus ya hasilnya game 1 kalah ya kalau nggak salah ya. Atau Kalau nggak menang salah, ya. Ntar aku Kalah sambil kan. double check, iya kayaknya kalah sih. Kayaknya kalah deh yang kita pakai Spectre. Oh Terus, iya kalah. dari situ kita tahu kan, oh mereka kerjaannya mainnya cuman stick berlima doang gitu. Iya. Mainnya. Dari situ atau enggak kita juga tahu mereka kerjanya pengennya yang team fight terus. Setelah itu kita pikirannya yang strong gitu buat team fight. Terus juga bisa perangin mereka gitu, jadi nggak harus ngedot doang. Ya hasilnya gitu lah, jadi 2-1 kan lawan Quincy Crew. Iya. Terus abis dari Quincy Crew kita lawan LGD. Betul lawan LGD. Lawan LGD tuh kita tahu mereka timnya strong sih, soalnya kita pas latihan kesusahannya lawan LGD sama lawan VP. Oh oke. Itu. Iya, soalnya mereka strong banget sih. Kalau VP draftnya unik, kalau LGD emang strong aja waktu itu. Oke. Terus kita kesusahannya sama itu 2. Terus ya hasilnya gitulah ya lawan LGD. Iya. Walaupun kita sempat comeback, cuman menurut gua kayak itu sebenarnya hal yang nggak memungkinkan sih buat kita comeback. Di game kedua itu. Soalnya hitungannya kayak mereka nge-throw sih itu. Oh oke. Iya, kayak buyback 5 masif gitu langsung. Ya dari situ kalah 2-1, lanjut ke lower bracket ketemunya EG. Iya lawan EG. Lawan EG kita sebenarnya confident buat menang. Cuman ternyata kita tuh masih apa ya, tiba-tiba nggak expect mereka bakal ngelakuin hal yang baru gitu. Oh, apa tuh maksudnya? Hal yang jadi mereka tiba-tiba kayak nge-trialenin kita gitu, nge-trialenin save lane kita gitu. Putra si Savage. Iya, kayak kita
kan. Terus kita juga masih kebingungan waktu itu gimana cara ngadepin Thailand gitu-gitu. Masih belum terlalu paham lah. Ya jadi kalahnya gitu, di landingnya agak-agak Thailand. Sebenarnya kalau 2-1-2 mungkin kita lebih strong. Oke. Jadi Iya, kayak jadi gimana? iya kayak maksudnya kayak perjalanan yang sangat panjang ya Bang. Ya. Maksudnya kayak Bang White pun cerita dari bahkan dari pas di EVOS termasuk disbandnya sempat up and down juga termasuk pas di Geek Fam. Lo Iya, ngalamin disband 2 kali bahkan iya. sama tim gitu. Kemudian lo di T1 nemuin momen lo gitu. Jadi termasuk top 3 di major nggak ada pemain manapun selain Seper ya sama lo juga maksudnya yang ngeraih posisi itu di Indonesia. Terus juga nggak ada pemain manapun sebelum lu sama Seper yang lolos ke TI dan nggak ada pemain sebelum lu dan Seper yang juara ESL One. Coba bang, ESL One tuh gimana ceritanya tiba-tiba lu bisa ya oke lah maksudnya kayak ya oke ke invite ke ESL One tapi gue pun masih nggak percaya sampai sekarang kok bisa lu tiba-tiba bisa juara ESL One. What happened gitu? Itu kita pas udah kalah kan di Any Major kan top 3 kan. Iya. Terus kita dapat direct invite ke ESL. Ya, kita main-main aja kan, lumayan juga kan kayak prize poolnya gede, terus Ya, juga hitung-hitung kayak kita buat latihan juga kan buat ke TI sebelum ke TI gitu. betul betul. Ya, terus untungnya kayak kita dikasih apa fasilitas dari WePlay-nya buat main di hotelnya. Oh, oke. Ya, jadi kita masih main di hotelnya yang Any Major kemarin, di Oke. practice room-nya kemarin. Ya. Jadi kayak dikasih bonus sama mereka gitu ya? Iya, kayak dikasih stay lebih lama gitu. Oke. Mungkin mereka udah kontakan gitu sama ESL atau gimana nggak tahu. Oke. Terus ya dari situ kita expect-nya sih nggak terlalu expect kayak menang atau gimana-gimana sih, kita mikirnya cuman, ya udah kan kemarin kan di Major kan lo harus main di stage, mungkin ada pressure gimana-gimana. Iya. Cuman ini tuh kayak kita main kayak turnamen online lah, kita semua gabung di sini, terus nggak ada pressure, nggak ada apa-apa, kita main kayak scrim aja gitu, nyantai di bawah santai aja gitu. Ya udah terus dari situ nggak ada expect apa-apa, kayak main-main aja. Dapat bracketnya hari pertama lawan Viking GG ya kalau nggak salah. Itu hari kedua, ya hari pertama atau hari kedua kan lo dari seedingnya kan dari divisi point kan? Iya 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 Heeh. iya. Iya. Ya, lo Kita ketemu Viking. lawan Viking GG itu bisa dibilang mereka mainnya bagus juga sih, soalnya kita sempat kewalahan main Viking GG kan, gamenya terlalu lama gitu kan. Walaupun 2-0 tapi gamenya kayak dua-duanya comeback ya kalau nggak salah ya kita ya. Iya. Iya, situ menang 2-0 dari Viking GG, ketemu lagi sama Quincy Crew ya kalau nggak salah. Iya. Betul. Lawan Quincy Crew itu karena kita udah paham juga kan di Any Major lawan mereka gimana, terus maka kita jadi lebih gampang juga lah buat lawan mereka. Udah paham gimana cara ngelawannya gitu. Itu hasilnya 2-0 atau 2-1 ya nggak salah? Itu 2-0 waktu itu. 2-0 ya. 40 menit semua game ya. Iya. Dari Quincy Crew kita lawan Alliance ya. Iya gak sih? Enggak, lo ketemu Virtus Pro dulu kalau nggak salah. Ketemu Virtus Pro ya. Alliance lo di LB kalau nggak salah, LB Final kalau nggak salah. Iya, iya. Ketemu Virtus Pro, itu sebenarnya kita harusnya udah kayak harusnya udah menang sih, cuman karena satu kesalahan yang offside ground. Iya. Itu fatal sih. Oh iya, iya. Dia ada yang naro tapi nggak ada sentry waktu itu di situ ya. Iya. Gua nggak beli sentry soalnya gua waktu itu pengen beli Aeon Disc kan. Oh, terus oke. Gua pengen beli Aeon Disc sama siapin buyback juga. Terus waktu itu tuh si Saper udah beli gem. Terus gua kira Saper itu udah ngecek tuh daerah situ. Ternyata dia beli gemnya itu, nyampenya di dianya itu baru di high ground yang jungle kita. Jadi nggak sempat kecek tuh yang high ground vision itu kan di kita kan. Iya. Terus pas kita udah balik gitu di high ground kita, pas kita nonton replay tuh kayak Saper kayak dikit lagi, kalau jalan dikit lagi gitu. kelihatan gitu offset, cuman kayak anaki aja sih. Terus dari situ kayak si Mats ceramahin gue juga kan, katanya jangan terlalu dibawa stres, kayak gue juga dulu pernah punya kesalahan yang sama kayak lu gitu. Oke.
intinya lebih fokus aja, terus sama lebih perhatiin aja kalau high ground vision kayak gini tuh biasa penting banget dan lain-lain gitu. Oke. Ya kayak diceramain gitu lah sama Ya. si Mas lah. Justru kayak dia Terus ngasih ketenangan gitu ya. Ah, masih ketenangan itu. ah. Terus ya gua ambil positifnya, gua ambil hikmatnya. Terus ya udah kalah, move on gitu kan. Masih ada lawan Alliance gitu. Iya. Dari lawan Alliance itu ya kita pede-pede aja sih lawan Alliance. Soalnya kita sempat scrim juga kayak hasilnya bagus juga gitu lawan Alliance. Mm. Terus dari lawan Alliance kita menang 2-0 ya, kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah 2-0 sih. Iya 2-0 betul. Iya, dari lawan Alliance itu 2-0. Terus ini tuh kita sebelum lawan Alliance kita sebenarnya tiketnya si Kuku tuh udah dipesenin, Kuku sama Kal. Oh iya. Oh pantesan ada Ya. yang bilang si Marsha bilangnya ketinggalan pesawat gitu ya. Nah, sebenarnya tiketnya ke si Kuku tuh udah dipesenin sekitar jam berapa ya? Jam 12 kalau nggak salah. Oke. Jam 12 malam tuh udah dipesenin tiketnya si Kuku. Oke. Terus kita baru mulai kalau nggak salah waktu itu jam 5-an ya atau jam 6 gitu lupa. Mhm. Nah, terus kayak iseng-iseng bercanda gitu kan. Ini kita kalau nggak menangin 3-0, udah kalahin aja 3-0 gitu. Biar si Kukunya bisa balik gitu kan. Iya, iya. Itu kayak bercanda-canda doang. Terus siapa yang menang game pertama ya? Yang Kita ya? menang game pertama itu si iya VIP ya? T1 lo dulu menang terus kayak 2-1 baru 2-3. Jadi lo dulu menang game Iya. 1. Kita menang pertama kan. Ah, Terus kayak oh bisa nih 3-0 nih. Ayo aku bisa aku. eh, Semangat-semangatin gitu kan. eh, Terus akhirnya kena kalah game 2 game 3-nya. Terus akhirnya kayak si Kuku bilang, "Ah yaudah, bodo amat dah sama ini pesawat kan. iya. Kita menangin aja dah gamenya gitu." Soalnya price Ya. play juga double kan bedanya kan beda 2 kali lipat itu. Iya. Terus ya udah kayak kita apa ya? Lebih mikirin lagi gimana cara buat menangin gamenya gitu-gitu. Iya, Gamenya sengit juga kan waktu itu kan. iya betul. Terus game 4 menang, game 5 menang juga. Game 5-nya itu ini sih apa? Cheese banget sih hero-nya sih, Brood Mother tiba-tiba last pick sih. Brute Mother Itu last ya, pick ya. yang kepikiran siapa ya? Kuku atau Carl gitu yang kepikiran tiba-tiba. Kayak oh ini musuhnya kayak gini semua, Brood Motherin aja nih katanya. Iya ternyata kayak Brood Mother-nya free banget. Kayak, terus kita juga nyaman juga kan main Brood Mother kan si Iya, Kuku. iya. Iya, terus ya hasilnya menang. Terus pas menang itu langsung si Kuku sama Kalnya kayak disuruh sama Mas gitu kayak ditepok. Cepet packing ya. Lu pada cepet udah jam berapa ya? 11.30 ya waktu itu ya. Buset 11.30 tuh kayak lu nggak mungkin banget loh ke bandara. Nggak tahu kalau nggak salah 11.30 atau jam 11 gitu. Kayak flight tiketnya kan jam 12. Terus kayak cepet packing buru-buru cepet datang sana. Oke. Terus ya kita semua yang packingin gearnya, mereka udah siap-siap dulu packingin yang di hotelnya. Oke. Terus udah mereka cabut kan, akhirnya ternyata telat kan, Oh iya. nggak bisa check-innya udah close ternyata. Oke. Ya udah balik lagi. Aduh. Terus kayak di interview katanya mereka pengen sebenarnya satu tim kan yang interview kan, biar rame seru gitu kan. Ternyata Iya. tapi pada nggak bisa, pada sibuk juga gitu. Iya. Akhirnya Ya gitu sih. iya. Tapi kayak salah satu perjalanan yang luar biasa Bang Whitemon, kayak ngelihat 2021 tuh jadi kayak tahun lu banget nih, tahun Whitemon banget, tahun siapa Seper banget, dan lu akhirnya bisa membawa satu gelar major yang lu pernah nyoba di 2018 ya kan, ESL One ya kita bisa bilang major, terus dan lu lolos ke TI gitu. Lu dari keluarga lu sendiri gimana Bang pas tahu pertama kali lu nih bisa lolos ke TI, gimana tanggapan keluarga lo atau orang-orang di sekitar lo? Seneng sih tanggapannya. Iya, kayak seneng. Ya senang aja gitu sih. Oke. Terus apa namanya? Bentar lagi kan TI. Kita masih belum tahu ya di mana ya. Atau mungkin Bang
Whitemon udah tahu cuma nggak bisa dikasih tahu gitu. Nah, Masih belum tahu masih sih, belum tahu ya. ada infonya. Masih Iya. belum tahu ya infonya. Dan lu ngelihat kualifikasi Asia Tenggara kemarin, Bang, dengan panjang banget ya 4 hari, terus lower bracketnya juga one of hell run juga buat beberapa tim besar, dan matchnya kebanyakan 60, 50, 60 bahkan 105 menit kemarin yang Galaxy Iya. Racer lawan MT Gaming kalau nggak salah. Lu ngelihat kualifikasi kemarin kayak gimana, Bang? Dari sisi lo yang udah nyaman nih, udah di TI nih, tinggal nunggu temen satu gitu, dan lu ngelihat kualifikasi yang kayak neraka kayak gitu kemarin. Nah, gue lihat kayak saya masih ketinggalan sih metanya kalau menurut gua ya. Oke. Soalnya mereka masih mainin meta yang lama, which is itu kayak hero Spectre, Hmm. terus hero-hero kayak Archwarden gitu. Itu juga alasan kenapa gamenya 50 menit ke atasan gitu. Oh, oke. Kayak mereka masih mainin hero-heronya yang gitu. Terus kayak sebenarnya kan kalau di Europe kan patch-nya kan kayak metanya tuh lagi Wyvern gitu, bikin Holy Locket gitu. Iya. Atau enggak macam kayak Ents bikin tebal-tebal gitu kan, susah dibunuh ya. Enchantress Solar Crest Aghanim gitu ya berarti ya? Semacam gitulah. Iya. Ah, Terus tapi yang gue lihat kayak di saya jarang banget yang ngikutin meta gitu. Mungkin mereka ada meta tersendiri kali di saya gitu. Nggak tahu juga kan gue kan. Karena iya. gue udah scrim lama juga di Europe, jadi kita jadi ikutin metanya mereka kan. Iya. Iya, yang gue lihat yang ngikutin meta Europe cuman TNC doang sih yang gue lihat. Itu pun Nah, karena TNC Fnatic nggak tahu kemarin deh. itu pun karena TNC kemarin main di Andi Major kan? Iya, iya. Hmm. Yang gue lihat kayak TNC doang sih yang make kayak Wyvern gitu-gitu. Mm-mm. Eh, terus eh terus karena mungkin qualifier TI gitu kan, jadi Iya, pressure-nya tinggi gitu. betul. Jadi yang gue lihat mereka mainnya pada safety semua sih, nggak ada yang mau ambil risk gitu. Hmm, hmm. Jadi gamenya lama gitu. Oke. Terus kalau lo ngelihat performance In Your Dream sama Jokam di GXR, menurut lo gimana, Bang? Ya top 4, oke, top 4 kemarin. Menurut gua perkembangannya udah jauh banget sih itu sih. Kayak Boom sama Gexer itu Mm-mm. kalau lu lihat-lihat sebelumnya lagi sampai sekarang gitu improve-nya udah lumayan jauh sih. Cuman Iya. mungkin ya tinggal dipoles dikit lagi lah, bisa. Boleh sedikit lagi ya. Terus kalau Boom sendiri gimana, Bang? Top 3. Iya, improve-nya Sama. udah oke sih Boom. Improve udah Iya, oke. gua bilang. Hmm. Eh, Atau ini Boom sama GXR udah. AG kemarin yang kayak dari round 1 udah harus out karena 496. Kalah sama 496. Kali itu gua nggak nonton sih match-nya sih. Oke. Cuman itu gua rada lucu sih. Kenapa tuh? Soalnya kan Agi kan teman-teman gua semua kan. Iya, iya. Terus pas mereka kalah itu tuh kayak gua nggak nontonin, tiba-tiba teman gua si Yuka udah update aja gitu di Facebooknya kan. Update meme buat diri dia sendiri gitu. Comeback stronger next season gitu ya. Iya, meme-nya kayak keluarin kata-kata itu yuk. We will come back stronger. Itu kocak sih menurut gue sih, kayak mungkin dia udah siapin atau gimana gitu, cuman lucu aja gitu. Tapi emang anak-anak itu akhir-akhir ini emang suka bikin meme-meme kayak gitu sih, emang suka kayak ngupload TikTok. Tapi kayak kalau gue sendiri ngeliatnya emang lucu. Tapi kayak, aduh kasihan juga nih anak nih mencoba menghibur diri tapi kayak feels bad juga buat dia gitu loh. Iya sih, Uh, uh, uh. satu sisi sedih sih, cuman kayak tiba-tiba dia bikin meme buat diri dia sendiri, kayak lucu aja. Iya. Terus kayak lo ngelihat kemarin TNC kena reverse sweep sama Fnatic. Gimana menurut lo, Bang? Kalau kata tim gue sih katanya outdraft sih, cuman Oke. gue pas nonton kayak gimana ya? Gak tahu sih, gue masih ada lupa kemarin, gue soalnya nontonnya kayak rada ngantuk gitu kan. Mhm. eh
kurang yakin sih gua ngomongnya gimana. Iya, apa-apa bang. Kemudian kayak gue penasaran juga sih. Mungkin kayak temen deket gue juga agak penasaran soal kedekatan lu sama 23 Savage. Ya, you know lah, maksudnya kayak sampai kayak kemarin agak lucu sih ngelihatnya dan rame juga diperbincangkan gitu. Itu sedekat apa sih lo bang sama 23 Savage? Gua dulu kan si Savage kan pernah stand-in ya di EVOS kan. Iya. Tuh dari situ tuh ya gue kenal dia udah lama banget sih dari zaman EVOS. Iya. Dari zaman dia belum punya pacar sampai dia udah sekarang udah total punya 3 pacar ya masalah. Hah, 3 pacar? Oh, 2 mantan dan 1 pacar maksudnya? Iya gitu Oke, gitu. oke. Terus? Iya dari zaman EVOS terus dia masih di apa ya dulu ya? Apa sih dulu? Oh MSC. Dulu MSC. dia nama timnya MSC Cerberus. Timnya Rams juga ya dulu? Cerberus. Apa? Timnya Rams juga itu dulu ya? Enggak sebelumnya. Oh sebelumnya, oke. Sebelum Ramzi. Ya. Sebelum Ramzi, oke. Dia masuk Cerberus, terus dia join ke Genius Blues, dari Genius Blues dia join ke Fnatic. Itu tuh kayak gue masih chat-chatan gitu sama dia, kayak lucu-lucuan aja gitu. Terus gue deket juga soalnya kan dia memang sering ketemu juga gue waktu itu. Iya. Kayak sering bercanda juga lah. Ya udah terus pas di major kenapa dia tiba-tiba bikin vlog? Soalnya si Kuku ngasih tahu sih katanya. Savage lu major gini lu coba aja bikin vlog katanya. Kan siapa tahu vlog-vlog gini kan laku tuh di YouTube katanya. Iya. Ya udah akhirnya dia bikin vlog terus karena dia dekat sama gua terus ya udah dia bikin vlognya seputar gua aja gitu kan. Yang lain soalnya kayak ya pada biasa aja gitu, pada malas lah. Terus si Savage juga bilang katanya lu jago actingnya katanya, makanya gue suka bikin vlog soal lu katanya. Oke. Ya gitu lah. Dan itu akhirnya ratusan ribu view ya, nggak cuma di vlog 1 tapi vlog 2 juga ya. Iya. Oke, menarik. Berarti emang sebenarnya dari lo sendiri emang udah lama ya dekat sama Savage ya? Iya udah lama sih. Dan masih keep in touch, bahkan jadi satu tim lagi gitu, reuni di T1 gitu ya. Nah, ngomongin soal reuni bang, gue baru tahu informasi kayak till I learned that setelah TI9 yang pas Geek Fam ini, semua pemain Geek Fam kecuali Geek Fam kecuali Rio ya itu lolos ke TI10. Ini bakal reuni besar-besaran nih. Nggak tahu sih, gue taunya cuman si Raven doang kan, soalnya satu tim. Kalau yang Dubunya kan gue pas masuk kan dianya udah keluar, jadi kurang terlalu dekat paling. Iya. Oke. Dan apa namanya kayak apakah ini mumpung kita ngomongin Geek Fam ya, apakah Geek Fam itu jadi salah satu titik balik lo selama lo main Dota gitu, atau justru dari EVOS, atau malah T1 justru baru jadi titik balik karir Dota lo? Nah, nama gue naik semenjak dari di Geek Farm sih. Kayak tiba-tiba naik sih. Kalau di EVOS itu mungkin nama gue naiknya di Indonesia kali. Iya. Di EVOS nama gue naik di Indonesia, tapi kalau di Geek Farm nama gue naiknya di SEA. Kayak dari Geek Farm itu gue tiba-tiba punya teman banyak banget di SEA gitu. Iya. Kayak semenjak dari Geek Farm sih, dari Geek Farm kelanjutan sampai T1 itu titik balik gue sih. Nah, terus kalau dari lo sendiri kan akhirnya lo bisa mencapai di titik ini, terus juga lo ikut vlog sama 23 Savage bikin vlog tentang lo juga, tentang kelucuan atau acting lo juga. Terus yang sempat rame juga nih kemarin, sempat ngobrol bikin collab sama Pindah Panda bang. Itu gimana tuh sampai tiba-tiba? Iya itu karena karena gue bikin lagu Tagalog kan yang Ignition ya. Ignition. Terus tiba-tiba si Pindah Panda di fanpage-nya juga kayak bilang gitu, kayak bikin post gitu kan. Iya. Gue pengen nyanyi lagu Tagalog nih, ada suggest gak lagu apa gitu. Iya. Terus kayak pada suggest gitu kan. Terus ternyata lagunya itu lagu duet. Pas lagu duet itu dia nge-post lagi, tolong bantuin cariin gue dong siapa nih
yang mau nyanyi duet sama gua gitu. Suges gitu. Oke. Ya pada sugesnya si Kuku sama gua. Heeh. Kalau gua soalnya kan gak ignition kan, jadi kayak Rame. terkenal lah di Filipina lah, iya. Iya, oke. Iya. Oke. Terus si Kukunya malah sugesnya ke gua. Soalnya katanya, nih Whitemon aja nih dia pasti mau gitu kata. Kata Whitemon sama Panda, katanya Pandamon ya. Pandamon. Ya gitu-gitu. Terus Oke. ya udah akhirnya gue diajakin, ya udah gue ikut-ikut aja gitu. Oke. Terus dari lo sendiri ada rencana collab sama dia lagi nggak, atau pindah pandang ngajakin lo kayak in the near future gitu? Eh masih belum ada omongan sih. Jadi belum ada apa-apa sih. Oke. Terus Cuman nextnya kayaknya gue bakal ngecover lagi lagu Filipina. ah, Cuman gak sama Pindah Panda. oh sama pindah panda ya? Bukan Oh, sama bukan Pindah bukan Panda. sama pindah panda, sorry. Bukan sama yang lain. Cuman yang lainnya itu masih belum bisa gue sebut lah. Oke. So Filipino fans ya, please stay tuned. Whitemon will release new song, cover new song lah with Filipino or any international streamer or content Iya. creator anytime soon ya, Whitemon. Pokoknya lagu Tagalog lagi ya. Lagu Tagalog lagi, so ya, Tagalog song soon ya, Whitemon. Nah, terus kita balik ke agak serius dikit sih Bang, sebelum sebelum kita closing juga. Kayak ada ini pertanyaan sih. Dari lo sendiri setelah lo lolos ke TI nih, whatever the result is, no matter what the result isnya, dan lo sekarang lagi di karir, lagi di peak karir lo kalau misalnya gue bisa bilang. Iya. Kedepannya ketika lo udah nggak di peak performance lagi atau lagi menurun dan ada consideration untuk pensiun gitu, kita nggak, gue sendiri nggak tahu lo kapan akan pensiun, dan lo kayak pertanyaan gue adalah, atau pertanyaan dari orang ini adalah, lo pengen nggak sih ngebuat sesuatu atau ngasih kayak andil untuk skena Dota 2 Indonesia gitu, maksudnya kayak ke komunitas Dotanya gitu, atau gimana? Mungkin kalau kayak setelah dari TI kan, Iya. apapun hasilnya, gue masih pengen jadi player sih. Oke. Menurut gue. Soalnya gue juga kayak fokus gue masih tinggi, terus gue juga masih muda kan. Iya. Gue pengen dapetin sebanyak-banyak lah ya di Dota lah gitu. Oke. Terus kalau misalkan emang gue mau pensiun, apa yang bisa gue kasih ke komunitas Dota, paling ya mungkin jadi apa ya, semacam teman gitu, atau enggak mungkin jadi kayak coach gitu. Oke. Siapapun yang butuh kayak bisa chat gue aja gitu, gue mungkin bisa share gitu. Oke. Terus mungkin atau enggak gue bakal live stream gitu di YouTube, terus kayak ya iseng-iseng aja gitu kan, sekalian bagi ilmu juga ya. Ya sih. Ya itu sih paling sih. Oke. Terus lo tuh pernah bermimpi nggak sih Bang pengen jadi kapten di tim Dota suatu saat nanti? Atau setidaknya jadi drafter? Or kalau misalnya sudah jadi drafter, lo pengen nggak sih jadi kapten tim gitu? Sebuah tim. Sebenarnya gimana? Kalau pengen sih pengen aja, cuman jadi kapten tuh kayak responsibility-nya tinggi gitu. Oke. Iya, tanggung jawabnya kayak besar banget gitu. Kalau gue lihat kayak si Kuku gitu kan, jadi kapten kayak tanggung jawabnya besar lah. Kayak gue kalau buat sekarang masih belum terlalu siap sih. Kalau buat drafter juga mana ya kan, gue juga biasa sering ngeliatin juga kan Kuku ngedraft gimana kan. Iya. Terus kayak kadang ada beberapa yang masih gue nggak paham juga kenapa dia nge-ban ini, kenapa dia pick ini gitu. Terus tiba-tiba dia kepikiran combo inilah, atau enggak combo yang udah lama masih dipakai lah gitu lah. Oke. Kayak gue masih belum kepikiran soal itu sih kalau buat draft. Jadi ya kalau ditanya kapten sama draft, ya mungkin masih butuh waktu sih gue buat jadi itu. Oke. I see. Terus dari lo sendiri Bang, mungkin ada target dari T1-nya sendiri. Tapi dari lo sendiri, lo di TI itu pengen finish di posisi berapa sih Bang? Dari gue nggak terlalu expect tinggi sih, terus gue juga kayak nggak terlalu nargetin harus berapa sih juaranya. Oke. Ya menurut gue
jalanin aja sih. Soalnya kalau lu mikirin target lu, terus lu mikirin ekspektasi lu, Mm-mm. lu jadi kayak ke pressure gitu loh. Terus I see. kayak lu mainnya kayak kepikiran terus gitu loh. Kayak oh nih gua harus menang 2 kali nih baru bisa juara 3 nih. Oh nih gua harus menang kayak gini nih. Gua harus menang lawan si ini nih. Latihan gua harus bagus nih. Jadi kayak ke pressure buat diri lu sendiri gitu. Tapi kalau kayak lu mikirnya, ayo udah jalanin aja. Kita yang penting fokus aja di latihan. Latihan Mm. kita anggap kayak turnamen. Oh ya. Kita turnamennya anggap kayak latihan di bawah santai. Ya Mm. gitu aja sih paling. I see. Terus ini gua nggak tahu ini akan dikat atau enggak ya, tapi eh, mungkin nanti akan ada banyak fans dari luar karena gua kemungkinan akan translate ini ke bahasa Inggris dan gua lagi nyari orang buat translate ke bahasa Tagalog untuk podcast ini sebenarnya. Iya, karena emang lo juga agak rame juga di Filipina. So, kalau misalnya lo berkenan, kalau misalnya mau nyanyi lagu Ignition boleh sih bang. Ini kalau misalnya nggak mau nanti akan gua cut yang pertanyaan gue ini gitu. Boleh, silakan. Gua kasih panggung nih, silakan nih bang. Refnya aja nggak apa-apa atau ya jangan full juga nanti agak bingung nanti tapi refnya aja kalau misalnya emang mau silakan bang. Atau lagu yang lain kali. Boleh. Soalnya kalau Ignition terlalu vulgar dibilang Oh, kayak 18 plus plus gitu. oke, lagu lain yang mungkin Tagalog atau luar boleh bang, silakan. Ya lagu Tagalog lain bisa sih. Boleh, silakan coba-coba. Bentar ya. Gua ada lupa. Liriknya nih. Ah, oke oke. Oke, coba-coba. Bentar. Oke. Siap-siap. Ini dia. Tayo ay Pilipino, kahit anong kulay ng balat, isa sa puso. Mapatagalog, Bisaya o Ilocano. Walang tatalo sa baksik ng ating dugo. Isigaw ng malakas ang ating panalo. Wak ng pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari saan man panig ka na sa mundo. Kinabukasan na nandito, panalo. Ya, udah itu sih. Mantap, weh, mantap itu. Nanti translate apa judul lagunya bisa cek di ini ya, cek di translation ya. Gue nggak tahu soalnya nanti kita ngobrolin lah itu lagunya. Thank you banget Bang Whitemon. Mungkin lo ada yang pengen disampaikan buat fans-fans lo di Indonesia atau pendukung T1 dan juga pendukung lo sebenarnya yang ngedukung selama ini dari perjalanan awal lo sampai lo bisa di titik ini. Ada yang pengen lo sampaikan Bang? Eh, yang gue pengen sampaikan mungkin ke komunitas Indo sih. Jadi Ya, boleh. kalau support sih tim Indo sih, biar makin ramai juga yang kayak mereka makin semangat juga mainnya. Terus kayak mereka bisa, gue juga bisa ke titik ini karena support kalian semua gitu. Jadi kalau bisa kurang-kurangin toksiknya di support timnya, kalah menang di support gitu. Mm-mm. Terus kalau buat fans gue ya ditunggu aja ntar di TI-nya kita bakal kasih hasil yang terbaik gitu. Oke, mungkin kalau ada yang pengen disampaikan ke fans di luar, Bang, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nanti gua translatein. Di luar Ya, mungkin yang Asia Tenggara atau Filipina bahkan, kalau ada. Ya sebenarnya ada sih. Coba, ada yang pengen disampaikan. apa ya kalau buat di luar ya just watching our games and support us at TI. We will do our best. Oke, it is a pleasure Bang Whitemon untuk ngobrol sama Bang Whitemon. Kita hampir 1 jam ngobrol-ngobrol juga. Thank you so much Bang Whitemon untuk waktu dan kesempatannya. Good luck di TI, stay safe juga dan semoga road to TI-nya termasuk ya apa namanya kayak semoga nggak kena COVID juga sih Bang. Kita berharap yang terbaik aja supaya lo bisa selamat, sehat, aman dan juga memberikan hasil yang terbaik. Thank you sekali lagi Bang Whitemon. Stay safe Yep. ya. Ya, Oke. thank you. Thank you. Oke, gue izin closing dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Ngobras Dota 2 Season 2 episode ke-6 bersama Bang Whitemon. Ini merupakan salah satu podcast
terpanjang menurut gua yang pernah gua lakukan sama pemain Dota 2 Indonesia. Jangan lupa untuk kunjungin YouTube-nya Whitemon juga, dan jangan lupa di-subscribe juga YouTube-nya Whitemon. Serta jangan lupa kalau misalnya berkenan untuk di-like, komen, sama subscribe juga, sekaligus kasih saran siapa yang bisa gua ajak untuk ngobrol bareng seperti ini. Dan semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, stay safe juga, jaga jarak, dan kalau misalnya keluar pakai double masker. Terus juga jangan lupa minum air putih dan jangan lupa ibadah. Serta yang terakhir, sebelum penutup, please take care each others because no one knows what will happen tomorrow. Tolong peduli satu sama yang lain karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. It is a pleasure sekali lagi Bang Whitemon, terima kasih sekali lagi. Gua pamit, Yo, Whitemon yo. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya, makasih.